heran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Heran, ada jalan buntu tapi masih saja diterobos. Sedangkan jalan yang terbuka lebar, jalan lurus tapi tidak mau dimasuki. Itulah orang-orang yang buta mata hatinya sehingga akalnya tidak memiliki akal sehat. Banyak saudara-saudari kita di grup-grup Facebook, grup-grup makrifat, grup-grup mukasyafah, musyahadah, Nur Muhammad. Mereka kebanyakan berbicara dengan hawa nafsu, membicarakan sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya, membicarakan yang bukan makomnya. Hal itu membuat mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain yang awam. Padahal mereka juga awam. Hanya sekedar membaca tulisan lalu disiarkan begitu saja. Ini mereka ibarat orang yang merasa sudah menjadi jenderal, tapi hanya sebatas mengetahui ilmu tentang tugas-tugas seorang jenderal. Maka bagaimana mungkin akal mereka tidak bisa membandingkan perbedaan yang sangat jauh? Tidak ada yang namanya jenderal diangkat menjadi seorang jenderal kecuali dia memulainya dari bawah. Lalu mempraktekkan tentang ilmu tentang hal itu dan akan diuji dengan berbagai macam ujian. Dan dalam waktu yang tidak singkat, dengan perjuangan yang habis-habisan, sehingga dengan ilmu yang sudah dipahami dengan benar itu, akhirnya lolos dengan ujian-ujian yang sudah diberikan oleh sang penguji. Maka akhirnya mereka akan diangkat menjadi seorang jenderal. Tapi orang-orang zaman sekarang banyak yang sekali mengkaji ilmu-ilmu makrifat dari Facebook, dari YouTube. Begitu dapat pengertian-pengertian yang tidak dipahami, syariatnya itu dari mana, hujahnya, sumber hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu terkait ayat mana, hadis yang mana, tidak dipahami. Lalu langsung mengiyakan, langsung mensyiarkannya. Sebagai gambaran yang mungkin bisa memudah pahamkan. Selain contoh yang tadi, jika saya sebagai seorang staf di sebuah perusahaan, saya sudah diterima menjadi seorang staf. Setelah itu apa kewajiban saya? Maka saya harus memahami peraturan-peraturan di perusahaan tersebut. Saya harus memahami peraturan-peraturan perusahaan dengan benar. Agar apa? Agar saya bekerja dengan benar. Dan setelah bekerja dengan benar, haruslah sampai kepada masuk kriteria dedikasi yang tinggi. Tentunya dari sudut pandang pemilik perusahaan, bukan menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pekerjaan sudah bagus, tapi ternyata pemilik perusahaan tidak melihat hal itu bagus, maka tidak mungkin saya dipanggil oleh si pemilik perusahaan dan diangkat menjadi pemilik jabatan tertentu yang tinggi posisinya dan disertai dengan gaji yang tinggi dan fasilitas yang tinggi. Tidak mungkin. Saya harus istiqomah dalam bekerja dengan rajin, dengan semangat yang tinggi, dengan keikhlasan, memperlihatkan pekerjaan saya semaksimal mungkin dan akhirnya membawa dampak kebaikan pada perusahaan. Baru peluang besar bagi saya untuk dipanggil oleh si pemilik perusahaan dan kemungkinan akan diberi jabatan yang penting. Karena apa? Sudah mengetahui seluk-beluk perusahaan dan
menyumbangkan tenaga dan pikiran, loyalitas yang tinggi demi perusahaan, barulah perusahaan itu melirik kita, menyebut kita sebagai pejuang di perusahaan tersebut, memiliki loyalitas yang tinggi, memiliki kecintaan kepada pekerjaannya, sehingga barulah orang itu bisa mendapatkan jabatan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Sedangkan kebalikannya, saya masa bodoh tentang peraturan perusahaan. Kalau sudah masa bodoh, sudah pasti pekerjaan saya tidak becus. Kalau sudah tidak becus dalam bekerja, jangankan diangkat, bisa-bisa dipecat dari perusahaan. Pemilik perusahaan tidak akan menoleh dan memberikan penghargaan kepada saya. Itu kebalikannya. Begitu juga kita seorang hamba Allah. Membahas nur-nur Muhammad yang tidak nampak oleh mata. Membahas ilmu-ilmu hakikat yang tidak diketahui kebenarannya. Dari mana sumbernya? Maka ketika orang itu berbicara tentang sesuatu yang tidak ada pada dirinya, Allah itu sangat membenci orang-orang seperti itu. Jalan buntu masih diterobos. Maknanya, orang yang tidak mau mujahadah dengan ketakwaan kepada Allah, sudah pasti jalan buntu, karena Allah sudah mengatakan hal yang demikian. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Di dalam kitabnya Wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, di dalam kitab Risalat Ghausiyah, Allah mengatakan kepada beliau bahwa musyahadah mustahil didapatkan tanpa mujahadah. Mustahil. Apabila orang tanpa mujahadah, itu artinya tanpa adanya keridhaan dari Allah, tanpa adanya rahmat dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Sehingga sudah pasti tidak akan mampu menempuh jalan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Allah menghendaki seorang hamba bisa menempuh jalan yang lurus, yang diridhoi, sudah pasti harus ada modalnya apa? Ya ketakwaan. Karena apa? Sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga dengan ketakwaan itu, akhirnya nanti berbuah seperti yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam yang tertera pada surat Yusuf ayat 86. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tentunya kita sebagai orang yang bukan Nabi memiliki pengetahuan yang kadarnya berbeda dengan Nabi Yakub alaihissalam. Mujahadah itu adalah berjuang dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Dengan apa? Ya dengan jalan ketakwaan kepada Allah. Tentunya dengan ilmu syariat yang dipahami dengan benar. Maka ini yang terjadi bagi orang-orang yang memang ingin memasuki ilmu-ilmu yang hak, ilmu-ilmu yang benar dari Allah, bukan pemahaman dari akal sendiri, maka harus dengan jalan ketakwaan. Jangan jalan buntu. Jangan dengan tidak bertakwa, itu artinya jalan buntu tapi masih saja diterobos, masih saja ya dipakai cara itu. Mustahil orang itu mampu memahami Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tetapi jalan yang terbuka, lebar, jalan yang lurus tidak mau dimasuki. Disuruh bertakwa tidak mau bertakwa, maka tetap saja ilmunya itu hanya sebatas teori dan bisa jadi peluang besarnya adalah sesat, tidak benar dan akhirnya menyesatkan orang lain.
Jadi ingatlah apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Semoga bermanfaat.